Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, tim kuasa hukum beserta istri mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim melaporkan 4 hakim tipikor yang memvonis Nadiem 10 tahun penjara. Kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, menjelaskan laporan itu bukan karena memprotes putusan hakim, melainkan menyesalkan adanya manipulasi terhadap fakta persidangan. Pihak Nadiem melaporkan 4 hakim ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. 4 hakim yang dilaporkan yakni Purwanto S. Abdullah, Eriusman, Sunoto, serta Mardiantos. Kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, memastikan laporan ke KY dilayangkan bukan karena memprotes putusan vonis hakim terhadap Nadiem, melainkan adanya manipulasi terhadap fakta persidangan. Sebaliknya, ada fakta yang menurut kuasa hukum tidak pernah terungkap di persidangan justru dicantumkan dalam putusan. Di sisi lain, Kejaksaan Agung resmi mengajukan banding terhadap vonis 10 tahun penjara kepada ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim atas kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyebut pengajuan banding dilakukan lantaran ada sejumlah tuntutan yang dirasa belum diakomodir. Salah satunya terkait hukuman 10 tahun penjara yang masih kurang 2/3 dari tuntutan JPU 18 tahun penjara. Yang penting hari ini menyatakan sikap dulu. Tentunya apa yang belum diakomodir oleh majelis, salah satunya itu kita akan ajukan. Termasuk nanti yang ibaratnya mungkin bisa salah satunya terkait dengan penahanan seperti apa nanti ya. Oke? Iya. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim melaporkan 4 hakim PN Tipikor Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial dalam perkara kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook atas dugaan pelanggaran kode etik. Di sisi lain, Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara terhadap Nadiem yang jauh dari tuntutan awal 18 tahun penjara. Kita langsung membahasnya bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Bang Boyamin, apa kabar? Malam Iqbal dan seluruh pemirsa Metro TV, kabar baik. Bang Boyamin, ini bukan soal putusan tapi mempermasalahkan kode etik dan juga perilaku hakim. Nah, ada pernyataan dari pihak Nadiem sedang berjuang mencari keadilan. Tapi apakah perjuangan ini sebenarnya intinya tidak terima dengan putusan hakim? Karena sudah ada kanal ya sebenarnya untuk menyampaikan kekecewaan putusan yakni lewat banding, Bang Boyamin. Betul Iqbal. Jadi apapun hal pertarungan atau perdebatan itu ya dalam persidangan. Kalau pengadilan negeri tidak puas ya upaya hukumnya banding. Kalau banding tidak puas kasasi nggak puas peninjauan kembali. Jadi kalau tadi dikatakan itu dugaan manipulasi itu tetap terkait dengan putusan. Sependek pengetahuan saya itu tidak bisa ditangani oleh KY karena itu akan mengintervensi dari sebuah putusan gitu. Dan memang hakim kadang-kadang bisa jadi faktanya 10 yang dimasukkan 6 gitu. Apakah itu termasuk pelanggaran kode etik? Enggak juga, kalau versi hakim misalnya ya yang kompeten atau relevan itu hanya 6 itu, yang 4 diabaikan misalnya gitu. Atau versi pengacara ini harusnya nih bukti kuat yang membebaskan Nadiem, tapi kemudian diabaikan hakim, ya terserah hakim, semua terpulang kepada hakim untuk menilai dan memutus gitu. Ya kayak pengalaman saya dulu membela almarhum Antasari Azhar itu kan pernah ada terungkap misalnya berdasarkan penyadapan oleh sebuah lembaga X itu di pengadilan negeri tidak pernah ada, tiba-tiba di tingkat kasasi ada. Tapi ketika dilaporkan kepada Komisi Yudisial ya tidak bisa dilanjutkan apa-apa misalnya begitu gitu. Pernah saya melakukan proses itu di Bengkulu terhadap dugaan pelecehan misalnya begitu. Nah, itu juga hakim terserah aja, tapi ketika hakim tidak netral pada saat persidangan mengatakan saya pukul kepalamu kalau tidak ngaku, nah itu sikapnya boleh kalau sikap seperti itu gitu. Seperti di Bali, bahkan dia sudah mengatakan wah ini bisa bebas nih sebuah korupsi di PLN, maka itu sudah bersikap sebelum putusan, nggak boleh di situ gitu. Tapi kalau rangkaian semua terhadap putusan yang itu adalah terhadap penilaian, ya menurut saya tidak bisa. Tapi ya saya menghormatilah upaya-upaya dari terdakwa dan penasihat hukumnya, advokatnya untuk melakukan ke KY, mungkin Bang Boy tadi sudah menyebut sedikit ya soal gitu. dugaan manipulasi fakta persidangan, Bang Boy. Nah, fakta yang muncul di persidangan dinilai tidak masuk pertimbangan putusan dan sebaliknya ini yang tidak muncul di persidangan justru masuk pertimbangan. Itu Anda menyebut tadi tergantung relevansinya. Nah, apakah itu artinya upaya tersebut mempertanyakan independensi dari para hakim, Bang Boy? Justru itulah yang saya
terus terang aja khawatir ini malah masuk kepada ranah independensi dan netralitas dari hakim itu sendiri dalam melakukan penilaian. Itu kemandirian hakim harus kita jaga sebentuk penghormatan. Tidak puas atau tidak terima atau merasa apapun ada yang kurang, ya sampaikan itu di banding. Nanti bisa jadi hakim tingkat banding nanti akan menilai apa yang Anda mintakan itu. Gitu. Bisa aja berubah haluan misalnya tingkat banding malah bebas atau malah memperberat atau yang memperkuat. Itu kan semua terpulang kepada kewenangan hakim banding termasuk hakim kasasi gitu. Tapi mohon saya selama ini pun juga begitu, meskipun saya advokat itu menjaga independensi hakim. Kalau kita tidak terima atau suatu hari ya kita menyatakan di situ dengan tegas di persidangan. Tapi kalau sudah putusan, ya saya pun diajari oleh Pak Antasari Azhar almarhum itu res judicata. Apapun bahasanya, meskipun kita anggap salah ya harus tetap kita hormati. Itulah bentuk-bentuk yang memang kita jaga bahwa kita sudah memang sepakat negara hukum. Di negara-negara maju menilai putusan itu bahkan sampai ada contempt of court gitu, penghinaan terhadap pengadilan. Di Malaysia itu sering itu terjadi, orang dianggap menghina pengadilan ketika menilai sebuah putusan gitu. Oke, ada juga pertanyaan soal mengapa hakim langsung keluar dan tidak memberikan kesempatan bagi Nadiem untuk menyatakan sikap begitu. Bang Boy, sebaliknya jaksa menyatakan banding, mengajukan banding atas vonis 10 tahun karena biasanya 2/3 dari tuntutan atau minimal 12 tahun ya kalau dari 18 tahun. Ya. Bagaimana peluang putusan ini nanti berubah, bisa diperberat atau mungkin sebaliknya melalui banding ini, Bang Boy? Ya, tetap apapun putusan banding bisa memperberat termasuk dendanya, uang penggantinya begitu, hukuman penjaranya, tapi bisa aja memperkuat aja gitu, atau sebaliknya membebaskan Nadiem. Masih bisa, semua hal itu bisa terjadi, Iqbal. Nah, dari sisi itu kemudian kalau kemudian dianggap tidak memberikan kesempatan memberikan sikapnya, hakim sudah mengatakan kok bahwa terhadap terdakwa dan penuntut umum ataupun lawyernya terdakwa, kalau tidak puas ada mekanismenya, yaitu mengajukan keberatan banding. Saya dengar persis kok, hanya memang tidak kemudian tanya, hei kamu terdakwa menerima atau pikir atau banding, jaksa, itu kan hanya kelengkapan aja. Tapi bahwa hakim sudah memberitahukan bahwa kalau Anda tidak puas terhadap putusan ini bisa melakukan upaya hukum. Ada, itu saya dengar langsung kalau itu. Dan kalau bisa dibuka rekamannya ada juga gitu loh. Jadi dan semua TV waktu itu termasuk Metro TV juga menyiarkan itu pada waktu setelah memutuskan bersalah dan menjara segala macam. Kemudian sebelum mengetok palu, ketua majelis hakim mengatakan bahwa terhadap pihak-pihak yang tidak puas bisa mengajukan upaya hukum sebagaimana mestinya sesuai undang-undang. Ada gitu. Artinya asumsi bahwa hakim dinilai berada di bawah tekanan itu artinya dasarnya tidak cukup kuat ya, Bang Boy? Iya, kalau cuman asumsi atau narasi tidak ada bukti gitu ya terus terang aja saya prihatin gitu. Ketika tidak puas kemudian ngomong bahwa ini di bawah tekanan. Nanti kalau putusan bebas apakah saya juga akan sebaliknya ngomong wah hakim di bawah tekanan? Sama aja kan menjadi begitu gitu kan. Bentuk penghormatan ini kok menurut saya kok menjadi berkurang gitu. Itu yang saya agak saya prihatin lah terus terang aja gitu. Tapi bahwa seorang advokat mengatakan begitu ya wajar karena dia membela kliennya gitu, dan itu suatu ungkapan yang menurut saya masih wajar, belum sampai level penghinaan pengadilan, karena memang termasuk upaya ke Komisi Yudisial itu kan upaya membela kliennya juga gitu, dan masyarakat sudah paham oh iya karena pengacara ya wajar kemudian membela kliennya, kemudian dirasa ada yang menurut saya ada bahan atau kejanggalan dilaporkan Komisi Yudisial ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, ya suatu yang wajar aja lah Mas. Dan saya sebagai suatu yang pernah mengawal dan pernah sampai ke Australia mengejar buron yuristan begitu, saya sebenarnya peristiwanya bahwa itu buron ya saya kejar gitu loh, bahwa saya tidak pernah menyatakan bahwa ini bersalah Nadiem korupsi, saya kan nggak pernah begitu gitu, orangnya saya nggak pernah menyebut. Kita harapkan keadilan yang pasti menang melalui proses yang mungkin masih akan jauh nanti kita ikuti. Bung Boyamin Saiman, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.